Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anakku semuanya, untuk anak-anakku kelas 6. Semoga masih tetap semangat, tetap sehat, tetap kompak. Sebelum kita belajar hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu, nggih. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tema 3, subtema 3 pembelajaran 4, lanjutan dari pembelajaran 3 kemarin. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang yang pertama, mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Tujuan yang kedua, mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku. Untuk tujuan yang ketiga, mampu menyebutkan contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang keempat, mampu menceritakan pengalaman diri bertanggung jawab atas hak dan kewajiban. Ada 4 tujuan kita belajar hari ini itu untuk apa? Nah, kemudian selanjutnya menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, untuk menyanyikan lagu nasional ini Bu Zuli catatkan karena apa? Agar kalian masih tetap cinta tanah air, cinta dengan bangsa Indonesia sendiri. Karena apa? Kalau kita sudah cinta atas bangsa sendiri, kita tidak akan melakukan sesuatu yang bisa menjelekkan negara kita sendiri. Jadi kalau sudah yang namanya cinta tanah air, berarti mencintai budaya sendiri, mencintai tanah air. Nah, itu yang namanya cinta tanah air. Saya skip dulu ya. Kemudian slide selanjutnya yaitu hari ini kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Nah, kita sudah belajar tentang kata-kata baku, yaitu kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa atau PUEB. Nah, PUEB itu sendiri kepanjangannya Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Itu untuk PUEB. Yang kedua yaitu kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Jadi kita menyusun kata baku itu nanti berlaku untuk kalimat efektif. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang non baku. Karena apa? Kalau non baku itu dia tidak resmi, kalau baku itu resmi. Jadi digunakan dalam acara-acara resmi. Nah, kalimat efektif itu sendiri akan mempermudah penyampaian informasi kepada pembaca. Kalau misalnya kita tidak menggunakan kalimat efektif, jadi apa yang kita sampaikan atau informasi apa yang telah sampai kepada pembaca itu tidak akan bisa tercerna dengan baik. Itu kalau menggunakan kalimat yang tidak efektif seperti itu. Selanjutnya, nah, kalimat efektif itu pasti ada syaratnya. Disebut kalimat efektif jika satu harus lengkap, yang kedua itu harus logis, yang ketiga itu singkat, yang keempat itu jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, berarti ada subjek pelaku dan ada predikat, yaitu melakukan sesuatu apa. Misalnya Andi membeli, misalnya Tono membaca. Nah, ada subjek dan predikat, itu minimal ada. Kemudian kalau unsur kalimatnya lengkap itu pasti ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Contoh, Andi
membaca buku di perpustakaan. Subjeknya Andi, membacanya predikat, bukunya itu objek, di perpustakaan itu keterangan, yaitu keterangan tempat. Itu namanya unsur kalimat yang lengkap. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri kosakata non baku. Kalau ciri-ciri kosakata baku berarti nanti sebaliknya dari kosakata non baku. Kalau yang namanya non baku itu kan tidak resmi. Namanya tidak resmi itu yang pertama digunakan dalam percakapan sehari-hari. Jadi dalam hal ini kata-kata yang biasanya tidak resmi itu dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman sebaya, teman sekolah, dan lain sebagainya. Tapi tidak pada di atas kita yang wajib kita hormati seperti guru. Kalau dengan guru, orang tua, tetangga yang lebih tua itu pakai bahasa baku. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu berubah sesuai perubahan zaman. Jadi ketika ada zaman sekarang itu sesuai perubahan zamannya, berarti berbicaranya itu ada sebuah perkembangan mengikuti zaman, seperti itu. Ciri-ciri yang ketiga dipengaruhi oleh bahasa daerah atau bahasa asing. Jadi kita seringkali melihat televisi, kemudian kita meniru gaya bahasanya, bahasa yang digunakan tidak bahasa Indonesia atau bahasa baku, tapi menurut bahasa yang kalian simak, yang kalian tonton. Nah, untuk yang keempat, bisa dibuat dan diubah oleh siapa saja. Berarti bahasa yang non baku tidak resmi bisa berubah-ubah dan bisa diubah oleh siapa saja. Jadi tidak sesuai PUEBI tadi atau EYD dalam kamus bahasa Indonesia. EYD itu ejaan yang disempurnakan. Nah, bentuknya mudah berubah, berarti sama dengan tadi bisa dibuat dan diubah oleh siapa saja. Selanjutnya, nah contoh manakah dari ketiga kalimat berikut yang termasuk kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu minimal ada dua, yaitu subjek dan predikat. Jika membeli, ya, jika membeli buku berarti ini jika subjek, membelinya itu predikat, bukunya itu objek. Untuk kalimat ketiga, jika membeli buku di toko alat tulis, jika subjek, membelinya itu predikat, buku itu objek, di toko alat tulis itu keterangan tempat. Nah, ini termasuk kalimat efektif. Yang pertama subjek dan predikat, yang kedua ini yang paling lengkap itu yang ketiga. Oke, selanjutnya, nah, menyanyikan Mars PPK. PPK, pendidikan penguatan karakter. Yang namanya pendidikan penguatan karakter, kenapa begini dicantumkan? Karena zaman sekarang untuk merubah karakter seseorang itu memang agak susah. Jadi karakter di sini tuh ada 5 sikap atau 5 karakter, yaitu yang pertama religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga itu mandiri, yang keempat itu gotong royong, yang kelima itu integritas. Jadi ada 5 sikap atau 5 karakter yang wajib ada pada diri kalian masing-masing. Ya, religius itu seperti keagamaan, berarti langsung berhubungan langsung sama Tuhan. Kemudian nasionalis, cinta tanah air tadi. Kemudian mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Kemudian gotong royong, yaitu bekerja sama dengan siapapun, tentunya bekerja sama dengan baik. Kemudian integritas, lebih ke jujur, seperti itu. Lanjut, kemudian muatan pembelajaran PPKN dengan KD 3.2 dan 4.2, menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa simbol yang mungkin kalian harus paham, harus mengerti, harus tahu. Nah, kalau kalian tidak mengetahui, maka kalian tidak dapat melaksanakan kewajiban kalian ketika berada di jalan, berada di sekolah, di rumah, atau di mana saja.
Kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya, maka hak orang lain juga akan terebut. Gitu ya. Untuk simbol yang pertama yaitu lampu lalu lintas. Simbol yang kedua itu artinya apa, Cah? Oke, tidak boleh balik arah. Simbol yang ketiga itu sebelah kanannya, yaitu kalian kalau di jalan ada seperti ini berarti sebentar lagi ada pom bensin. Untuk yang bawah kiri berarti tanda P yang dilingkari disilang berarti dilarang, tidak boleh. P itu park, park itu bahasa Inggris yang artinya parkir, berarti dilarang parkir. Tapi seringkali ini dilanggar sama misalnya di depan swalayan, di depan toko swalayan yang besar biasanya ada seperti ini, tapi tetap tidak sesuai dengan aturan. Ada tulisannya dilarang parkir, tapi masih parkir di situ juga. Untuk gambar sampingnya yaitu kalian dikasih tahu bahwa sebentar lagi nanti itu jalannya itu curam, menurun dengan turunan yang sangat curam. Untuk yang ke-6 ini ada pertigaan, tapi kalau ditambah satu arah lagi ke kanan berarti ada perempatan. Ada juga yang 5 arah, proliman bisanya menyebutnya seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pasti kalau misalnya kalian tidak mengendarai kendaraan dengan semestinya, kecepatan yang baik, normal, maka kalian akan rugi. Ya, kalian yang kecelakaan. Dan hak orang itu seharusnya dia selamat di jalan, tetapi karena kalian itu jatuh, kecelakaan, pas dia tepat di belakang kalian, dia itu jatuh, maka haknya selamat itu akan hilang karena sudah karena kalian tiba-tiba jatuh di belakang mendadak, dia juga mengerem, akhirnya jatuh juga. Itu artinya haknya dia untuk selamat itu sudah kalian hilangkan. Makanya hati-hati di jalan, jangan mengebut, nggih, karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian berarti kewajiban kita di jalan itu berkendara dengan kecepatan yang sesuai atau semestinya. Jadi nggak usah ngebut-ngebutan, nggih. Kemudian selanjutnya menyanyikan lagu daerah, lagu gundul-gundul pacul. Lagu daerah ini Bu Zuli tanamkan kepada kalian agar kalian mencintai ragam budaya sendiri, menjaga kelestarian budaya, tetap cinta dengan budaya sendiri, bangga, tidaknya bangga. Oh, Jawa Tengah itu punya lagu-lagu daerah tersebut. Tidak hanya menyanyikan lagu-lagu yang berasal dari luar atau asing. Seperti itu. Coba tanamkan kepada diri kalian untuk cinta kepada budaya kalian sendiri. Oke, Bu Zuli skip dulu. Kemudian yang terakhir, seperti biasa, kerjakan kuis online melalui quizizz.com. Seperti tadi yang sudah dikerjakan bersama-sama, tulis rangkuman atau ringkasan ini tadi, ini Bu Zuli rekam, kemudian nanti di-share di YouTube channelnya Bu Zuli, yaitu Zuliatin. Nanti kalian lihat, kemudian materinya mohon untuk dirangkum atau diringkas. Kemudian kirim ke WA Bu Zuli dengan cara japri. Oke. Nah, sebelum Bu Zuli tutup, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Nanti kalau memang ada pertanyaan dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawahnya materi ini ada kolom komentar, silahkan, atau bisa japri ke saya kalau tidak paham. Nanti kita sharing dengan voice note seperti itu, atau WA biasa kalau memang jawabannya singkat saja. Oke, Bu Zuli undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan.
pesan kepada anak-anakku, tetap tanamkan 5 karakter tadi pada diri kalian, kemudian hati-hati di jalan atau dimanapun. Salam sehat, tetap semangat, tetap kompak, jangan yang mendapatkan trofi tadi selamat untuk peringkat 1, 2, dan 3. Yang belum jangan berkecil hati. Besok-besok harusnya lebih baik daripada hari ini dan kemarin. Jadi besok yang belum dapat peringkat atau mendapat trofi, Bu Zuli pesan agar belajar lebih rajin lagi, cermati, kalau dijelaskan materinya, jadi Bu Zuli kalian dengarkan dengan baik. Nah, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.